Oke lo guys, and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan manga anime Spy X Family. Nah, di sini kita melanjutkan pembahasan video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat dari chapter awal, kalian bisa cek aja videonya di playlist. Oke, tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung aja tanpa basa-basi kita ke pembahasan manga anime Spy X Family. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Oke, di video kali ini kita bakal memasuki chapter 27. Kemarin kita sudah melihat Anya yang berusaha belajar untuk UTS karena kekuatannya menghilang pada saat bulan baru. Jadi ia nggak bisa menyontek. Sekarang kita bakal lihat apakah Anya berhasil. Dan ia juga sudah belajar bersama Yuri, guys. Diawali dengan para petugas yang membawa hasil lembar ujian ke dalam berangkas. Mereka mengatakan kalau ujian kali ini sulit dan mereka tidak bisa membeli nilai ini dari sekolah demi menjadikan siswa-siswanya menjadi sosok yang berkualitas di masa depan. Dan jadi ini ceritanya ujiannya udah selesai dan itu disimpan di berangkas ya, guys. Di lain sisi, Lloyd sedang menjalankan operasi strik kali ini. Ia berencana mengubah jawaban Anya dan menyusup ke Akademi Eden. Dan jadi si Lloyd mau mengubah jawaban Anya supaya nggak gagal. Tujuannya kayak gitu. Ia menyamar menjadi salah satu profesor di sekolah ini. Tetapi penjagaan di akademi ini sangat ketat. Lloyd harus berhasil menyusup tanpa meninggalkan jejak sedikit pun supaya Akademi Eden tidak curiga. Nah, saat sedang menjalankan aksinya, Lloyd melihat orang yang mencurigakan. Ia harusnya bukan guru atau pegawai di sekolah. Ia adalah Daybreak. Itu merupakan kode name-nya. Ia dikerjakan oleh klien tertentu dan mengaku sebagai mata-mata elit. Tapi dari caranya menyusup seperti seorang amatir. Ia menyusup ke sekolah untuk mengubah jawaban salah satu murid. Ia menamai dirinya Daybreak karena ia akan bertarung melawan Twilight dan mengakhirinya. Daybreak dari timur mengakhiri Twilight dari barat dan menjadi legenda. Seperti itulah pikirnya. Wah, padahal nanti bakal ketemu, guys. Ia menyusup menuju berangkas juga. Ia berhasil mengelabui petugas dengan cara-cara yang konyol dan mencolok. Lloyd pun sempat tidak mempercayainya kalau caranya itu berhasil. Lloyd harus menghentikannya supaya tidak mengganggu misinya kali ini. Ia memasuki ruangan berangkas begitu saja dan ada penjaga di sana. Kemudian Daybreak tanpa sengaja menjatuhkan sebuah patung dan otomatis penjaga memanggilnya dan menanyanya. Saat disuruh menunjukkan ID cardnya, ia kebingungan. Saat itu Lloyd tidak bisa membiarkannya karena tentu saja membuat pihak Akademi Eden bakal curiga. Jadi ia memberikan ID card cadangannya dan membantu si Daybreak ini. Jadi si Lloyd ngebantu Daybreak supaya petugasnya itu nggak curiga. Dan lebih bodohnya lagi, Daybreak menulis rincian misinya di tangan dan ada catatan nomor induk siswa yang bakal diubah. Dan ternyata itu adalah nomor Desmond. Kemungkinan ia dipekerjakan oleh perusahaan atau organisasi yang merupakan rival dari grup Desmond. Saat sampai di kunci berangkas, Daybreak kewalahan membuka sandinya. Lloyd pun membukanya, tapi saat membukanya, ia diserang oleh Daybreak dari belakang. Lloyd sudah mendukanya dan serangannya juga sangat ceroboh. Jadi Lloyd hanya pura-pura terjatuh dan menunggu dia selesai dengan urusannya supaya tidak terlalu ribut. Akhirnya ia berhasil mengubah jawabannya dan bergumam kalau dirinya jenius, bahkan melampaui Twilight. Wah, padahal konyol ya. Melampaui Twilight dari mana coba? Dia bahkan tanda tangan di kertas supaya meninggalkan jejak dan terkenal melalui berita. Waduh, mata-mata harusnya nggak meninggalkan jejak, guys. Nah, ini malah tanda tangan di kertas ada namanya, anjir. Lloyd pun bingung, mata-mata itu sangat mencolok dan meninggalkan jejak. Kemudian Daybreak pun pergi. Lloyd memeriksa jawaban Desmond.
Ia tidak mengubah jawabannya supaya benar, melainkan supaya salah. Lloyd menduga kalau ia disuruh oleh organisasi yang berlawanan dengan Desmond. Jika Desmond gagal, ada kemungkinan operasi Strix juga bakal gagal. Jadi Lloyd memperbaiki jawaban kembali Damian. Setelah itu, ia melihat jawaban Anya. Saat melihat lembar jawabannya, ia terkejut. Oke, kita pindah scan dulu. 5 hari kemudian, mereka memasang hasil ujiannya di papan. Damian menempati urutan 11. Itu pencapaian yang luar biasa. Di lain sisi, Anya menempati posisi 213 dari 228 siswa. Becky yang melihat itu menghiburnya, tapi Anya tidak peduli dan senyum cengengesan. Yang terpenting, ia tidak gagal satupun di mata ujian pelajaran. Setelah selesai, ia pulang rumah dan membagikan hasil ujian kepada papanya. Nilainya 31, 32, 30, dan 31. Itu hampir gagal semua, dan Lloyd bingung kenapa Anya masih bisa senyum-senyum seperti itu. Lloyd mungkin akan berterima kasih karena usahanya membuat operasi Strix masih tetap hidup. Ya, Lloyd akan lebih keras lagi mengajari Anya supaya mendapatkan Stella di masa depan. Di lain sisi, Daybreak dipecat karena gagal menjalankan misinya. Ya kebingungan guys, kenapa bisa gagal ya? Oke, kita masuk chapter 27.5 atau short mission. Diawali babak Henderson yang sedang lari pagi, kemudian mandi dan bersiap-siap mengajar ke sekolah. Aktivitasnya selalu dilakukan dengan elegan. Di pagi hari, ia diajak minum teh oleh salah satu guru. Mereka membicarakan hasil ujian sejarah yang bagus di kelas mereka, dan guru tersebut berterima kasih kepada Bapak Henderson karena telah membimbing mereka. Bapak Henderson duduk di samping jendela sambil melihat murid-murid yang berangkat. Hari yang indah, saatnya menorehkan halaman prestasi untuk Akademi Eden, gumamnya. Tapi saat memasuki kelas, keributan terjadi seperti biasa antara Anya, Becky dengan kelompok Damian. Lihat mereka bertengkar, Henderson langsung memperingati mereka. Nah, intinya seperti itu untuk chapter 27.5. Sekarang kita memasuki chapter 28. Diawali percakapan antara pemilik perusahaan Glowman mengalami krisis finansial. Ini diakibatkan perusahaan Desmond. Anak ayah tersebut tidak sengaja mendengar percakapan itu. Di lain sisi, kelas A-nya sedang melakukan bersih-bersih di sekolah. Damian menjadi sorotan karena membersihkan sampah dengan gaya-gaya alay seperti rolling sweep dan lain-lain. Sementara itu, George, anak perusahaan Glowman, saat marah terhadap Damian. Sebelumnya ia menyuruh pelayan untuk menyewa mata-mata untuk mengubah nilai Damian, tapi gagal. Nah, si mata-mata tersebut yaitu si Daybreak ya. Anya yang mendengar pikirannya tertarik karena ia tahu mata-mata yang papa tawan adalah mata-mata sewaannya. Ketika membersihkan sampah dan kemudian menyerahkan skop ke Damian, ia tidak sengaja melihat putung rokok dan mengambilnya. Ia berencana melaporkan Damian ke guru, padahal Damian tidak merokok. Mendengar itu, Damian mencoba menghentikannya, tapi saat itu George berakting jatuh dan mengatakan kalau si Damian barusan memukulnya saat hendak melaporkannya. Nah, tapi tiba-tiba Anya datang membela Damian kalau George menjatuhkan dirinya sendiri. Damian yang melihat itu pun terkejut dan malu-malu menolaknya kalau ia tidak butuh bantuan Anya. Padahal udah dibantu. Becky yang melihat sangat kagum dan mengatakan sekarang Damian tahu perasaan Anya. Damian langsung malu dan meninggalkannya. Nah, ini Damian malu-malu kucing ya. Damian menghampiri George dan menanyakan alasan kenapa ia mengundang masalah untuk dirinya. George menjelaskan kalau perusahaannya bangkrut dan itu disebabkan oleh grup Desmond. Ia mencoba menyebabkan masalah pada Damian karena harapannya supaya perusahaannya teralihkan kepadanya. Dan ia berkata kalau sekarang adalah hari terakhir sekolahnya. Semua orang pun terkejut. George menjelaskan kalau bisnisnya besok sudah tidak ada. George merasa iri kepada Damian karena keluarganya terkemuka dan ia populer. Mendengar itu, Damian mencoba menghiburnya dan membelikan sebuah jus. George pun setuju karena ini adalah hari terakhirnya
Setelah permintaannya terpenuhi, sekarang malah melunjak. Ia meminta dibelikan makanan deluxe caviar bowl, terus meminta dipinjami Stella, dan lain-lain. Dengan alasan karena ini adalah hari terakhir sekolah. Anya dan teman-temannya menenangkan George. George yang melihat itu terharu dan menangis senang karena memiliki teman-teman yang baik. Dan permintaan terakhirnya, ia sudah menantikan pertunjukan vokal di akhir semester dan berharap bisa bersatu dengan mereka melalui lagu. Saat merasa itu tidak mungkin terjadi, tiba-tiba Becky menyanyikan sebuah lagu. Otomatis semua orang ikut bernyanyi bersama-sama dan menari. Nah, kemudian saat itu teman-temannya membagikan alat-alat atau barang-barang berharga mereka kepada George sebagai bentuk perpisahan. Nah, setelah semuanya selesai dan George kembali pulang ke rumah, Aya menjelaskannya kalau itu adalah salah pahaman, yang ternyata kalau perusahaan Glowman itu dibantu oleh grup Desmond dan sekarang ia nggak jadi bangkrut guys. Justru grup Desmond yang membantunya dan ia masih bisa bersekolah seperti biasa. Keesokannya semua teman-temannya menagih balik barang-barang yang diberikan. Nah, jadi seperti itu guys untuk alur cerita manga chapter 27 sampai 28. Oke, bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.